Aksi penolakan segelintir warga Jakarta atas kampanye yang dilakukan kandidat pemilihan gubernur Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat membuat petugas kepolisian harus berjaga lebih ketat demi antisipasi keamanan. Aksi penolakan ini sangat disesalkan karena pelanggaran yang bisa dijerat pidana. Ratusan personil Brimob serta Sabara disiagakan di sepanjang Jalan Kedoya Raya Jakarta Barat. Polisi berjaga mengamankan jalannya kegiatan kampanye belusukan Basuki Cahayapurnama agar kampanye tetap kondusif selama Ahok menyapa warga. Besarnya jumlah personil yang disiagakan merupakan bentuk antisipasi aparat, lantaran sebelumnya kegiatan kampanye pasangan calon Ahok dan Jarod tidak jarang dihadapkan dengan aksi penolakan segelintir warga. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sangat menyesalkan aksi penolakan ini, namun menegaskan akan tetap belusukan selama kampanye. Kita datang terus. Nggak ada niat untuk mengurungkan belusukan. Enggak, kita kalau udah memang mesti turun ke lokasi, kita turun. Yang penting kita lihat aja ada korban orang berapa, korbannya nggak bersalah berapa gitu. Kalau kayak tadi nggak mungkin. Saya udah bilang kan teman suruh turun semua. Saya udah hitung, kasihan yang terjebak di mobil. Kalau ada lempar-lemparan udah berantem. Ya sekarang kalau dia nyerang kita membela diri, salah nggak? Nggak dong. Ya kan kita nggak mungkin konyol main dipukul gitu aja. Kita juga pasti bela diri kan. Jadi kalau bela diri kena orang lain kan kasihan. Ya sudahlah, kita ketemu orang kayak nggak ikutin aturan konstitusi, ya kita kalah. Terkait penolakan terhadap kandidat calon kepala daerah, Ketua Bawaslu DKI Jakarta menegaskan pelarangan kampanye memiliki unsur pelanggaran pidana. Pelanggaran kampanye yang termasuk mengganggu keamanan proses kampanye juga dijelaskan dalam pasal 69 Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015. Nah, terus terkait dengan pasal 187, di situ ada bahasa setiap orang itu dilarang menghalangi kegiatan kampanye. Nah, maka memang ini ada ketentuan pidana pemilunya bagi setiap orang yang menghalangi kegiatan kampanye. Kepolisian juga akan mengevaluasi terkait pengamanan pilkada, terlebih kasus penolakan terhadap pasangan calon kepala daerah seperti yang dialami pasangan Ahok Jarot. Kepolisian ini kan punya tim yang melakukan pengamanan melekat kepada paslon. Disitulah peran kita, termasuk kita yang jemput bola, koordinasi dengan tim sukses. Apa yang akan dikerjakan ini, sehingga sebenarnya tidak terupdate. Ya maunya kita kan sebenarnya kan dari KPU mengeluarkan jadwal itu sehingga kita betul-betul prepare gitu. Selanjutnya Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Bawaslu DKI Jakarta terkait pengamanan pilkada. Jika memang ada pelanggaran administrasi, maka ini merupakan ranah Bawaslu. Namun jika ditemukan tindak pidana, akan diserahkan kepada penyidik Polri. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, meski Bawaslu telah menegaskan hukuman bagi masyarakat yang mengganggu jalannya kampanye calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, namun hingga kini masih ada warga yang menolak kampanye yang dilakukan oleh wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Meski mendapat penolakan dari warga, namun Jarod tetap melanjutkan kampanyenya untuk mendengarkan aspirasi warga Jakarta. Menolak Ahok, ya. Karena satu grup, ya, terus menolak Pak, ini Pak, kami dilindungi undang-undang. Kemanapun saya boleh. Kalau Bapak menolak kata seperti itu, Bapak kami bisa laporkan ke Bawaslu, masuk pidana Pak. Tidak boleh Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nanti tanggal 15 nggak usah dipilih Pak. Ya, gitu aja Pak. Ya, enak toh. Ini bukan masalah pilkada Pak, ini masalah penistaan agama. Kalau masalah penistaan agama ada Pak Polisi Pak. Jadi sudah diproses oleh polisi, gitu loh Pak. Penolakan akan kampanye calon gubernur DKI nomor urut 2 Ahok dan Jarot kembali terjadi. Kali ini penolakan terjadi saat Jarot tengah mengunjungi warga di Kampung Bugis, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Meski terus mengalami penolakan, Jarot mengaku tak gentar. Menurut Jarot, upayanya ini dilakukan untuk mendengar aspirasi warga. Kita ingin menciptakan pilkada itu damai. Kita sudah sepakatin deklarasi pilkada damai. Semua calon sudah tanda tangan pilkada damai. Nah marilah ya kita ciptakan betul ya pilkada damai itu dalam bentuk konkret gitu loh ya.
Sementara itu, Bawaslu menegaskan berbagai upaya yang mengganggu jalannya kampanye calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dapat terancam pidana penjara. Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan tegas menyatakan, barang siapa mengacau, menghalangi dan mengganggu jalannya pemilu akan dipidanakan dengan ancaman hukuman kurungan 1 tahun penjara. Bawaslu menghimbau ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau misalnya terjadi lagi, pasti Bawaslu akan kalau ada laporan, Bawaslu akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan ketentuan. Menanggapi sejumlah penolakan saat kampanye ini, tim relawan Ahok Jarot tak berdiam diri. Mereka melaporkan aksi penolakan saat kampanye ini ke Bawaslu. Undang-undang juga sudah mengatur bahwasannya setiap paslon punya hak untuk menyampaikan visi misi dan lain-lain. Dan itu semua sudah diatur. Dan sampailah pada malam hari ini kami hadir di sini untuk menggunakan hak hukum kami. Hampir 2 pekan masa kampanye, sejumlah penolakan terhadap Ahok Jarot kerap terjadi. Sebelumnya Ahok sempat ditolak oleh sekelompok warga tak dikenal saat melakukan kampanye di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tim Liputan. Kepolisian Republik Indonesia mengawal ketat proses kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat, saat berkampanye di lokasi yang dianggap rawan penolakan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, khusus di wilayah yang rawan penolakan, pihaknya akan menambah jumlah anggota kepolisian yang mengawal pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Pengawalan ketat ini dilakukan agar proses kampanye yang merupakan hak dari masing-masing pasangan calon gubernur untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Menurut dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, hukum pidana dapat dijatuhkan kepada pihak yang terbukti dengan sengaja menghalau dan merusak agenda kampanye. Kalau memang di sana ancamannya tinggi, tentunya juga akan kita pertebal pengamanan itu. Jadi semua dari situ, ya. Nah, salah satu misalnya tadi nomor urut 2 kok sering ditolak ini, ya itu sebagai salah satu bentuk masukan ke kita sebagai apa? Ya itu tadi ternyata banyak penolakan nomor 2, intinya kita perlu waspadai, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun demikian, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta telah menerima 18 laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada DKI Jakarta. Dugaan pelanggaran tersebut diantaranya terjadi saat proses pemuktahiran data pemilih serta kegiatan kampanye para calon di tempat ibadah. Laporan dugaan pelanggaran diterima Bawaslu sejak tahapan dimulai, yaitu sejak pemuktahiran data pemilih hingga masa kampanye saat ini. Laporan tersebut berawal dari masyarakat dan temuan dari tim Bawaslu. Dugaan pelanggaran yang terjadi diantaranya saat petugas PTDP melakukan pemuktahiran data pemilih dari rumah ke rumah. Sementara dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye diantaranya para calon menggunakan fasilitas negara, kegiatan kampanye di tempat ibadah, serta curi start iklan kampanye di televisi. Meski demikian, Komisioner Bawaslu DKI Muhammad Jufri mengaku adanya kendala menelusuri dugaan pelanggaran karena sulitnya memenuhi 4 unsur pelaporan, serta keterbatasan waktu yang dimiliki Bawaslu DKI. Berapa pelanggaran yang kami sudah rekomendasikan kepada lembaga-lembaga lain. Ya, tapi kalau terkait dengan tindak pidana, sampai sekarang ini belum kita menemukan ada peristiwa pidana karena memang bukti dan alat syarat formilnya belum terpenuhi. Dalam melakukan proses penanganan pelanggaran itu hanya maksimal 5 hari. Ya, apabila laporan sudah diterima, maka waktu 5 hari itulah dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk melakukan penanganan. Nah, inilah mempunyai keterbatasan kami, hanya 5 hari kita harus melakukan. Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi menanggapi informasi yang menyebutkan akan adanya unjuk rasa tanggal 25 November. Menko Polhukam Wiranto mengaku sudah menerima informasi akan ada aksi susulan pada 25 November. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan secara resmi yang diterima oleh pemerintah terkait rencana aksi susulan tersebut. Wiranto meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan rencana demonstrasi susulan. Pasalnya pemerintah akan melakukan antisipasi melindungi setiap warga. Di sisi lain, Menko Polhukam menyatakan pemerintah menghormati hak warga yang ingin menyampaikan aspirasi selama tidak menimbulkan keributan. Sebenarnya melindungi dari ancaman-ancaman yang mengganggu negeri ini. Tapi jangan sampai ancaman itu muncul dari bangsa sendiri, kan begitu. Ini kan aneh, kan? Padahal dengan kita melaksanakan sisankam rata, sebenarnya
kembali bahwa kewajiban seluruh masyarakat juga ikut mengamankan negeri ini. Maka tatkala kemudian demonstrasi itu merupakan demonstrasi yang tertib, demonstrasi yang bermartabat, ya, yang ikut aturan, nggak perlu ditakuti.